Pada contoh kasus ini, kita mempunyai sebuah balok dengan massa 8 kg yang didorong oleh gaya 100 Newton dengan sudut 30 derajat. Balok ditahan sebuah pegas dengan konstanta pegas 200 Newton per meter dan balok bergerak di atas lantai tanpa gesekan dan bergeser sejauh S. Pertanyaan untuk kasus ini adalah pada saat bergeser sejauh 0,3 meter, berapakah kecepatan balok? Dan kita asumsikan bahwa balok bergerak dari keadaan diam. Oke, perhatikan bahwa balok bergerak dengan arah horizontal atau arah X. Jadi yang perlu kita lakukan adalah dengan menganalisis semua gaya yang searah dengan arah gerakan balok. Kita buat dulu free body diagram sistemnya. Kita mulai dengan diagram dari balok. Sekali lagi perhatikan bahwa gaya F sama dengan 100 Newton menolak balok dengan sudut kemiringan 30 derajat. Yang harus dihitung adalah berapa besar gaya ini ketika kita proyeksikan ke arah horizontal atau ke arah X. Kita coba kembali sebentar ke dasar trigonometri. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku. Sudut ini adalah sudut 30 derajat. Dan garis miring ini adalah gaya F sama dengan 100 Newton. Dan untuk panjang garis horizontal ini adalah F kali cos 30 derajat. Maka di sini gaya horizontal yang menolak balok adalah sebesar F cos 30 derajat. Ketika balok menekan pegas, maka pegas akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan dengan arah gerakan balok. Maka ketika gaya F menolak balok dari sebelah kanan, gaya dari pegas menolak balok dari sebelah kiri. Dan kita tahu besar gaya dari sebuah pegas adalah F sama dengan K dikalikan dengan S, di mana S adalah total kompresi yang dialami oleh pegas atau total perpindahan dari balok. Perhatikan di sini bahwa balok mengalami percepatan ke arah kiri, yaitu AX. Dengan menggunakan hukum Newton kedua, maka resultan gaya dari sistem pada arah X adalah sigma Fx sama dengan M dikali AX. Nah, sekarang berapa resultan gaya Fx ini? Ingat konsepnya, semua gaya yang searah gerakan balok adalah positif. Jadi positif F cos 30 derajat. Fs di sini berlawanan, maka dia negatif. Jadi dikurangi K kali S sama dengan M kali AX. Kita masukkan angka-angkanya. 100 dikali 0,866 yaitu nilai dari cos 30 dikurangi 200 kali S sama dengan 8 kali AX. Kenapa S di sini tidak terus kita ganti dengan 0,3? Kalau hanya mencari AX pada 0,3 meter, itu betul. Tetapi kita di sini mencari kecepatan, bukan percepatan. Kalau kita perhatikan persamaan ini, nilai percepatan AX berubah dengan nilai S. Artinya, dengan nilai S yang berbeda, kita akan mendapatkan nilai AX yang juga berbeda. Karena S terkait dengan waktu, maka bisa disimpulkan bahwa AX juga bergantung pada waktu. Maka untuk kasus ini, percepatan sistem bukanlah percepatan tetap atau tidak konstan. Karena percepatan tidak konstan, rumus V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2 kali A kali S tidak bisa digunakan. Karena rumus ini hanya berlaku jika percepatan adalah konstan terhadap waktu. Maka persamaan ini disederhanakan menjadi AX sama dengan 10,83 kurang 25S. Kita beralih ke screen selanjutnya. Sekali lagi kita mendapati bahwa percepatan tidak konstan. Karena itu kita akan menggunakan persamaan dasar dari kinematika, yaitu A kali ds sama dengan V kali dv. Persamaan ini adalah persamaan yang berlaku secara umum, jadi dapat digunakan pada kasus percepatan konstan ataupun tidak konstan. Sekarang kita integralkan di kedua-dua sisi kanan dan kiri.
Di sebelah kiri elemen integral adalah ds, maka batas integral di sini haruslah jarak pertama S1 ke jarak kedua S2. Sedangkan di sebelah kanan adalah dv, maka batas integralnya adalah V1 dan V2. Kemudian kita masukkan persamaan percepatan yang kita peroleh sebelumnya. Balok bergerak dari jarak 0 sampai 0,3 meter. Kemudian bergerak dari diam ke V2, yaitu kecepatan yang ingin kita dapatkan. Nah, pada langkah ini, Anda hanya perlu memakai konsep integral yang telah Anda pelajari di SMA. Di sini 10,83 adalah sebuah konstan, maka integralnya adalah 10,83S kurang 25S, integralnya adalah 25/2 S kuadrat dari 0 sampai 0,3 sama dengan integral V adalah setengah V kuadrat dari 0 sampai V2. Kita masukkan dulu batas atas S sama dengan 0,3. Jadi 10,83 kali 0,3 kurang 25/2 kali 0,3 kuadrat sama dengan batas atas V2, maka setengah V2 kuadrat. Semua batas bawah S dan V adalah 0, dan kalau kita substitusi ke persamaan, hasilnya juga adalah 0. Dan kita selesaikan hitungan di sebelah kiri, maka kita dapatkan bahwa V2 sama dengan 2 meter per second, yaitu kecepatan balok pada saat jarak perpindahannya sebesar 0,3 meter.